Baik, Shalom. Ya, kita bersyukur hari ini bersama dengan anak-anak juga bergabung. Kita menikmati ibadah di tempat ini. Apakah ada di antara kita yang hari ini merasa sedih gitu? Ada yang sedih hari ini ya, jangan bilang semalam ya. Hari ini gitu. Karena hari lepas hari katanya bertambah indahnya. Kalau hari ini sedih berarti semalam lebih sedih. Ya. Katanya hari lepas hari bertambah-tambah indahnya gitu. Nggak ada yang sedih ya. Kalau kita bercermin di depan kaca, lihat wajah kita bersyukur, kita senang, kita bangga, puas. Pernah nggak melihat wajah kita di depan cermin? Pernah ya. Kalau nggak itu apa yang cermin kalau nggak lihat wajah ya. Kalau lihat kaki kan, lihat wajah. Wah, aku bersyukur kepada Tuhan. Kejadian dahsyat dan ajaib. Mungkin kita berkata demikian. Bagaimana rasa syukur kita di depan cermin itu? Mungkin masing-masing kita punya bahasa. Tapi ada satu sukacita, ada kebahagiaan ketika kita melihat wajah kita. Siapa di sini yang merasa dirinya tidak cantik yang perempuan? Angkat tangan. Yang merasa dirinya tidak cantik? Tidak ada kan? Enggak? Bersyukur. Semua cantik ini kan? Ya. Paling tidak kita sendiri melihatnya gitu loh. Aku ini cantik loh ya. Paling tidak 3 alasan. Yang pertama tidak ada keluarga. Loh, kita gak ada keluarga loh. Kembar tidak sama. Yang kedua kita ciptaan Tuhan. Jelek-jelek kita ciptaan Tuhan. Bersyukur sakit juga rupanya kepada Tuhan yang ciptakan. Ada yang kekal kepada Tuhan yang ciptakan. Dan yang ketiga, aku sudah diselamatkan. Itu yang membuat kita selalu bersyukur, merasa jadi cantik. Tapi kalau belum diselamatkan, wah, cantik pun dia secara fisik nampak, oh dipuji orang semua di followernya. Kalau hatinya belum diselamatkan, pasti dia akan merasa, ada yang kurang dalam diriku itu. 3 alasan itu membuat kita bersyukur melihat di depan cermin. Apa tadi yang pertama? Tidak ada duanya loh. Nama boleh aja sama, tapi wajahku ini, diriku ini, kepribadian ini gak ada duanya. Yang kedua ini ciptaan Tuhan ini. Meskipun lahir dari mama, meskipun marga sama dengan mama, bapak, tapi kita diciptakan oleh Tuhan. Siapa yang memberikan nafas kalau bukan Tuhan? Ya. Yang ketiga, karena kita sudah diselamatkan. Itu yang membuat kita selalu bersyukur. Yang laki-laki ada sini yang merasa nggak ganteng gitu. Yang laki-laki lah. Biasanya ganteng itu laki-laki. Hah? Ada? Nggak ganteng? Wah, nggak ada duanya itu loh. Ini lagu almarhum ini Ateh banget. Ya, karena saya dulu senang kali nonton filmnya. Jadi lagunya pun saya ikuti juga ya. Jelek-jelek lelaki, walau jelek tetapi banyak bisanya, katanya. Luar biasa juga ini saya pikir. Cocok dengan gaya saya pikir ya. Banyak bisanya, ya. Bisa marah gitu ya. Bukan, punya banyak ide. Itu laki-laki. Jadi kalau bukan jelek, tapi kalau dia banyak bisanya, jadi ganteng gitu loh. Disukai. Tapi yang ingat ya, yang 3 tadi karena kita ini tidak ada duanya, ciptaan Tuhan dan sudah diselamatkan. Ada lagi nilai plusnya, mengapa aku ini ganteng? Banyak bisanya. Bukan bisa mematikan, bisa banyak yang dilakukan gitu loh. Laki-laki itu punya nilai plus di situ. Kalau perempuan banyak bicaranya, kalau laki-laki banyak bisanya, sama dibalikkan. Ya. Perempuan banyak bicaranya, kan katanya gitu ya. Survei ibu kemarin ya, banyak bicaranya, kata-katanya berapa ribu? Boleh? Per hari itu perempuan, laki-laki. Jauh.
Telak laki-laki kalau perkara bicara, tapi kalau perkara bisa, kita laki-laki ini banyak bisanya. Amin. Semangatlah yang datang ini. Ya banyak bisanya, gitu ya. Tapi mari kita melihat apa yang membuat kita bisa bersyukur, apa yang membuat kita bisa bahagia. Bukan hanya lihat di fisik di depan cermin, tapi lihatlah apa yang Tuhan katakan di dalam hati. Hati menentukan perkataan, hati menentukan perbuatan, hati menentukan pekerjaan, hati menentukan pikiran, hati menentukan perasaan, hati menentukan keinginan, hati pusat kehidupan. Kuncinya di hati. Seperti apakah hati kita? Nah, ini yang membuat kita bisa bersyukur. Hari ini kita masih melihat tema hati yang gelap. Jadi kalau kita tahu ini hati yang gelap, jadi nanti kita bisa bersyukur. Oh, berarti aku sudah keluar dari sini. Aku nggak lagi seperti ini. Bagaimana hati yang gelap? Minggu lalu sudah kita lihat. Bagaimana hati yang gelap itu dikuasai oleh iblis, kegelapan, maka jadi gelap. Perbuatannya gelap, perkataannya gelap, keinginannya gelap, pekerjaannya juga gelap. Semuanya jauh dari keinginan Allah. Sehingga orang itu pasti menimbulkan kejahatan. Nah, kali ini kita akan melihat dari Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17. Hati yang gelap bagian yang kedua. Ayat 1 sampai dengan 10. Yang punya Alkitab boleh lihat Alkitab. Sekarang sudah ada di handphone, ya, bisa juga dilihat. Ini pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang betul. Rupanya seorang Nabi yang bernama Yeremia sangat bergumul dengan bangsa Israel yang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 1 sampai dengan 10. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan. Terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak terpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tidak hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Mari kita baca sama-sama ayat 10. 1, 2, 3, ya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin.
untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Baik, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ayat ke-10 tadi dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Ternyata Tuhan selalu menyelidiki hati manusia. Tuhan selalu menguji batin manusia. Kalau manusia selalu lihat wajahnya di depan cermin, jarang lihat hati. Karena manusia kadang-kadang gak punya hati. Karena gak sempat memikirkan tentang hati. Ya, kita selalu melihat wajah. Terlalu fokus kita lihat wajah. 90% kita tiap hari hanya memikirkan wajah kita. Tubuh, maksud saya, tubuh wajah ini yang paling utama. Kita jarang memikirkan tentang batin kita, tentang hati kita, tentang jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Kita jarang berbicara tentang keinginan-keinginan kita. Tapi Alkitab memberitahu kita, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Pernahkah kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, bawalah aku untuk melihat hatiku, untuk menyelidiki hatiku. Pernahkah kita berkata kepada Tuhan, selidikilah hatiku Tuhan, ajarilah aku bagaimana aku menyelidiki hatiku, supaya aku tahu seperti apa hati. Karena hati adalah pusat kehidupan. Cantik gantengnya seorang dari hati. Tergantung yang memandang. Kalau hatinya lagi bersyukur, pasti semuanya baik. Karena nggak ada duanya. Karena ciptaan Tuhan. Karena ini yang membuat kita selalu bersyukur. Tuhan selalu menguji batin manusia. Karena itu yang perlu kita persiapkan hidup di dunia ini adalah bagaimana batin kita, hati kita di hadapan Tuhan. Memang di hadapan manusia kita selalu memikirkan bagaimana tubuh kita supaya kelihatan cantik, menarik, supaya wangi. Apalagi di depan kamera sebagai seorang artis. Sekarang semua orang bisa jadi artis karena semua punya kamera. Tapi Tuhan menyelidiki hati, Tuhan menyelidiki batin. Mengapa Tuhan menyelidiki hati dan menyelidiki batin? Karena hati itu bersifat kekal. Itu tempat roh Allah tinggal. Allah selalu menyelidiki. Seperti apakah hati umat Israel pada waktu itu? Ayat 1. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka. Wah, ini ya, ngeri ya. Rupanya Tuhan melihat dosa ada di dalam loh hati mereka. Makanya kalau sudah dosa dalam hati, gelapnya hidup ini. Ganteng pun dia, nggak puas rasanya, nggak terterimanya dia ganteng. Mengapalah ada orang lain yang ganteng dari aku? Itu kan bersyukur jadi bukan ganteng ini. Kenapalah orang lain lebih cantik dari aku? Kenapa orang lain lebih kurus dari aku? Kenapa orang lain lebih daripada aku? Apa yang buat itu? Dosa itu. Kalau kita lihat gambar hati manusia ini, inilah gambar hati manusia yang penuh dosa. Ini dosa digambarkan dengan binatang-binatang. Ganteng pun dia, kalau di dalam ada binatang, keluarnya perkataan binatang keluar. Dari mana perkataan binatang itu keluar? Kalau bukan dari sini. Orang gantengnya dia, cantiknya dia. Tapi kok perkataan binatang sering keluar? Ya, kalau kamu bilang, dia perkataan kebun binatang begitu. Banyak perkataan kotor yang keluar. Berarti kotor di dalam. Ini hati yang penuh dosa. Tuhan katakan dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi. Wah, ini luar biasa ya, pena besi, matanya dari intan. Kayaknya nggak bisa dihapus ini dosa ini. Saya punya pulpen, ya.
Pulpennya itu begitu saya tulis kalau saya hapus pakai jari saya terhapus sudah. Harganya cuma 1.000. Wajar, bisa terhapus. Namanya pulpen. Setahu saya dari dulu pulpen itu saya dihapus dengan jari. Baru kali ini saya tahu pulpen bisa dihapus dengan jari karena harganya cuma 1.000. Bagaimana kalau ditulis dengan pena besi? Matanya dari tinta. Jangankan pakai tip Excel, nggak bisa lagi dihapus dosa itu kalau sudah pakai tinta gitu loh. Ini Tuhan lihat dalam hati bangsa Israel, khususnya orang Yahudi. Bagaimana kalau Tuhan bilang sama kita, Syanu, dosamu itu, ini kata Tuhan, ini nggak lepas dari hatimu. Ini dosa ini kayaknya udah lain kali dari sejak kau lahir itu sudah ada ini kata Tuhan. Belum 40 tahun masih ada dosa ini, nggak keluar, nggak bersih. Ya, Tuhan sudah nyapu hapus hari itu. Apa sudah hapus itu? Kan tinta pena intan ini nggak bisa dihapus. Makanya ada di antara kita sering berkata, aku ini memang orang tertutup, nggak bisa aku lepas dari dosa ini, nggak bisa aku keluar dari dosa ini. Kenapa? Karena tertanam di dalam pulau hati yang paling dalam. Dosa itu terus dilakukan. Saudara, waktu Tuhan ungkapkan dosa ini, hamba Tuhan memang bergumul, Yeremia bergumul. Pasti orang Israel marah sama saya. Pasti orang Israel tidak setuju dibilang begitu, karena mereka bangsa yang beribadah. Tapi Tuhan melihat dalam hati mereka ada dosa yang belum diselesaikan, dosa yang begitu merusak kehidupan manusia. Saya tidak tahu kalau kita hari ini ditegur dengan dosa seperti itu. Tuhan bicara dalam hati kita, Syanu, dosamu ini dalam hatimu ini belum selesai. Dari dulu kau simpan ini. Atau kamu memang nggak bisa mengeluarkannya ya, kata Tuhan. Terus ini terjadi. Sudah berapa tahun katanya jadi anak Tuhan, itu terus dilakukan. Maka bersyukurlah anak-anak kita hari ini yang dari kecil sudah diajari firman Tuhan, supaya dosanya jangan sekeras itu, jangan separah itu. Kalau bisa dosanya seperti tinta pulpen saya yang harga 1.000. Begitu sekali tahu dia dosanya langsung dihapus. Bersih. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu itu. Saudara pernah mencuci batu atau memecahkan batu, menghaluskan batu? Gampang ya? Gampang itu. Saya kira butuh berhari-hari gitu ya. Butuh alat khusus itu. Ya. Kalau ada batu yang empedu di dalam tubuh kita ini, bisakah kita dengan minum air putih itu bisa selesai dalam tempo 2-3 tahun? Enggak. Dia batu kadang-kadang nggak sembuh. Harus dioperasi baru bisa keluar. Kalau hatinya sudah membantu bagaimana? Dengan cara apa lagi ini bisa diselesaikan? Betapa liciknya hati. Rupanya orang yang berdosa ini sudah ada tabiat ini, licik. Kelihatan di luar itu dia senyum, manis, tertawa, bahagia, tapi di hatinya berat sekali. Inilah kalau hati sudah membantu. Tapi sekali lagi Tuhan katakan, siapakah yang mengetahuinya? Aku, Tuhan. Tuhan tahu. Waktu Tuhan tahu sebenarnya Tuhan ingin menghukum. Tuhan ingin menghukum orang seperti ini. Pada dasarnya dosa itu harus dihukum. Upah dosa itu mau. Makanya di dalam ayat yang kelima dikatakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah. Biasanya kalau bicara kutuk ini hukuman dari Tuhan. Siapapun yang di dalam dosa itu hukumnya memang harus dihukum. Yang bersalah memang harus dihukum. Bukan hanya di hadapan Tuhan, di hadapan pengadilan juga begitu. Di sekolah juga begitu loh. Yang salah dihukumnya kan? Atau yang salah dikasih hadiah. Dan saya di sekolah di sana. Nggak ada itu.
Terlambat masuk sekolah gimana? Dihukum nggak? Dihukum. Ya mungkin hukumannya nggak dijerat sih. Hukumnya mungkin diperingati dulu. Ya, berdiri dulu di 5 menit ya kata gurunya. Itu kan juga bentuk hukuman. Ya. Angkat dulu sampah itu juga hukuman. Memang dosa itu patut dihukum. Itu sudah hukum Allah, hukum kebenaran. Maka siapapun yang berdosa, yang hatinya gelap, ya pasti akan dihukum. Coba kita lihat lembaran itu. Bagaimana ciri-ciri hati yang gelap itu? Dosa apa sebenarnya yang begitu membuat Allah marah sehingga harus dihukum? Ayat yang kedua kalau kita baca di sana, itu bicara soal mesbah mereka atau tiang-tiang berhala mereka. Tuhan melihat ada Allah lain di dalam hati orang Israel. Berhala itu berarti Allah lain. Nomor satu selain Allah dalam hati orang itu berhala. Ternyata ini dosa yang besar di hadapan Allah. Iblis selalu memakai berhala ini. Jangan berpikir iblis itu adalah berhala itu, bukan. Iblis beda. Handphone bisa loh jadi berhala. Handphone bukan iblis. Beda. Uang bisa loh jadi berhala. Kereta, mobil, barang-barang bisa jadi berhala. Yang kita jadikan itu nomor satu dibandingkan Tuhan. Apalagi orang-orang lama dulu ya, tiang-tiang berhala, ada sesajen persembahan di sana. Yang terbaik dikasih ke sana, buah durian yang pertama yang paling besar super dikasih ke sana. Yang jelek-jelek yang sudah rusak dimakan, yang cantik dijual lagi, digawat sekali ya. Sudah yang super dikasih sama berhala, sama roh-roh itu sudah menjadi berhala. Yang cantik dijual, yang jelek-jelek dimakan. Begitu kita sakit, uangnya kita keluarkan lagi untuk mengobati kita. Mendingan tadi makan buah durian dan cantik agak sakit. Mendingan tadi makan durian yang super sehat-sehat. Itu bisa jadi berhala kalau kita jadikan itu lebih utama daripada Tuhan. Yang kedua, kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, ada harta kekayaan, ada barang perbendaharaan, pusaka. Kenapa Tuhan biarkan itu dihancurkan ketika hukuman Tuhan itu datang? Karena disitulah letak dosa mereka. Beberapa penelitian teologi mengatakan, mengapa orang Israel dihukum oleh Allah? Karena berkat Tuhan yang besar. Kami terkejut. Karena Tuhan memberkati Israel lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Mereka punya segala-galanya. Mereka punya pusaka, harta kekayaan yang luar biasa. Mereka sampai lupa Tuhan. Ternyata berkat membuat orang jatuh ke dalam dosa. Hati-hati. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa bisa berkat? Bukan orang jatuh dalam dosa. Terlalu besar berkat itu. Kalau orang yang nggak sanggup memikulnya, terjatuh jadinya. Maka itu perlu diselesaikan dulu dalam hati orang itu, supaya berkat-berkat itu berguna, seimbang dalam hidupnya. Tuhan mau orang Israel memang itu menjadi alat Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan memberkati mereka, tapi sayang mereka tidak mau memberkati bangsa-bangsa lain. Akhirnya berkat itu melimpah mereka, berkat itu menimpa mereka. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Jadi berkat itu bukan untuk kita nikmati saja, bukan, tapi untuk kita bagikan. Kalau enggak, itu juga nanti yang akan menimpa kita. Kita sangat bersyukur diberkati Tuhan, tapi kalau berkat itu enggak kita bagikan kepada orang lain, maka itu akan menimpa kita.
Ini sejarah Israel. Tapi sebelum mereka dihukum Tuhan karena banyak berkat kita, dosa ini yang menghambat mereka, dosa ini yang membuat mereka dihukum oleh Allah. Jangan nanti di dalam harta kebenaran kita, dosa itu kumpul di sini. Itu yang membuat mata kita gelap, membuat hati kita gelap. Kalau sudah ketemu dengan uang, semuanya kita jadi ya gelap gitulah. Kita nggak peduli dengan tetangga, nggak peduli dengan orang lain, bahkan dengan anak pun kita nggak peduli. Kalau sudah ada harta, memikirkan handphone saja, gara-gara handphone saja anak-anak terlantar. Mau makan anak-anak nggak sempat karena ada handphone. Ayat yang ketiga jelas dikatakan, harta kekayaannya, barang perbendaharaan, bahkan dikatakan itu akan dilepaskan semuanya. Ayat yang keempat, engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusaka, padahal Tuhan sudah berikan itu kepada mereka. Nah, inilah hukuman atas dosa-dosa mereka. Ini betul-betul hati yang gelap, dosa yang ada di dalam harta mereka, sehingga Tuhan membuang semuanya itu. Dosa apa lagi yang dihukum Allah? Ayat yang kelima tadi sudah kita baca. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Rupanya Tuhan melihat di dalam hati orang itu mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan orang lain. Mungkin kita katakan ini orang sombong, orang yang sombong. Semuanya kita mengerti kalau orang yang sombong Tuhan tidak suka. Makanya Tuhan menghukum. Tuhan menghukum mereka. Ayat yang ke-9 tadi 10 sudah kita baca. Bagaimana tingkah, langkah, perbuatan mereka yang licik yang sudah membantu. Tuhan menghukum mereka, maka Tuhan berikan balasan yang setimpal dengan kejahatan mereka. Ya, firman Tuhan sungguh mengajari kita, hati yang gelap itu pasti akan dihukum oleh Allah. Satu lagi dari bagian yang ketiga, kalau kita melihat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, saya menyimpulkan satu hal di situ, bahwa tidak ada berkat bagi hati yang gelap. Ternyata yang diberkati adalah mereka yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau mereka tidak punya harapan pada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, berarti mereka tidak diberkati. Saya nggak tahu sejauh mana kita hari ini mengandalkan Tuhan, sejauh mana kita hari ini menaruh harapan kita kepada Tuhan. Alkitab mencatat orang yang hatinya gelap tidak akan pernah diberkati. Saya akan bicarakan dua hal terus nanti dalam firman Tuhan tentang hati manusia ini. Hati yang gelap ini dia pasti dihukum. Hati yang gelap pasti dia tidak diberkati. Kalaupun dia nanti dapat uang banyak, meskipun dia nanti kaya, meskipun nanti dia semuanya berhasil di studinya, mereka tidak akan bisa bersyukur. Berkat bukan soal banyaknya harta benda, tapi bagaimana hati bersyukur. Hati bisa menerima keadaan diri, hati puas, menikmati. Memang aku hitam tapi manis. Itu ucapan-ucapan yang bersyukur. Jelek-jelek putih tapi banyak bisanya. Itu ucapan bersyukur. Itu namanya berkat. Berkat bukan soal banyaknya harta benda, banyaknya penghasilan, banyaknya anak, bukan. Tapi berkat itu Tuhan berikan kita rasa syukur yang besar, sukacita yang besar dalam diri kita. Dan orang yang hatinya gelap tidak akan mengalami rasa syukur itu. Dia tidak akan diberkati oleh Tuhan. Apakah kita menyadari hal ini? Jadi bagaimana hidupnya orang yang di dalam gelap? Ayat yang ke-7 dan 8 ini ada gambarannya. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu yang diberkati, yang tidak diberkati berarti yang
tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak menaruh harapannya pada Tuhan. Dia kan seperti pohon yang di tepi air. Ini yang diberkati. Kalau tidak diberkati berarti ya di ayat yang ke-6 tadi seperti padang belantara. Ya. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi bandang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini yang diberkati. Yang tidak diberkati berarti yang sebaliknya. Mereka tidak pernah bersyukur, mereka selalu khawatir, mereka selalu merasa diri kering, mereka selalu merasa tidak pernah berhasil, tidak pernah berbuah. Mereka selalu merasakan ada balasan dari Tuhan senantiasa karena perbuatan-perbuatan mereka. Saudara, bahasa sederhananya, mereka akan merasa diri selalu terkutuk, merasa diri malang, merasa diri hina. Inilah ciri-ciri orang yang hatinya gelap. Tidak ada rasa syukur, tidak ada puas. Inilah ciri orang yang berdosa, yang hatinya gelap. Apakah saudara menyadari hal ini? Kalau kita sadari hal ini, kita sudah keluar dari situ, pasti kita sangat bersyukur. Orang ini tidak akan mengalami berkat Tuhan. Orang ini pasti begitu. Terkutuklah kata Tuhan. Pasti kita nggak mau terkutuk kan? Pasti kita nggak mau kan dihukum oleh Tuhan? Kita mau diberkati kan? Kita harus keluar dari hati yang gelap. Bilang sama Tuhan, Tuhan, bawalah aku untuk menyelidiki hatiku, karena Engkau Allah. Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin. Bawalah aku supaya aku tahu bagaimana melihat hatiku. Bukan cuma lihat wajahku aku pandai, lihat hatiku juga aku pandai. Karena dari hatiku terpancar kehidupan. Dari hatiku terpancar perkataan-perkataan yang membangun. Dari hatiku akan ada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dari hatiku ada perasaan-perasaan yang bersyukur, keinginan-keinginan yang baik. Di dalam hatiku akan pancar kemuliaan itu. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajari kami untuk menyelidiki hati kami. Engkaulah Tuhan yang menerangi hati kami, supaya kami mengerti betul hidup ini. Tuhan selalu menyelidiki hati dan menguji batin. Ajari kami Tuhan, supaya kami tahu hati kami. Kami tahu perasaan-perasaan kami, keinginan-keinginan kami, pikiran-pikiran kami. Kami tahu perkataan-perkataan kami. Kami tahu perbuatan-perbuatan kami, pekerjaan-pekerjaan kami. Itu bersumber dari hati kami. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami masing-masing tunduk, mengakui apa yang Tuhan katakan ini. Hati yang gelap, Tuhan pasti hukum. Hati yang gelap tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami menyadari itu, dan kami sungguh-sungguh keluar dari hati yang gelap ini. Tuhan tolonglah kami, dan bawalah kami ke dalam terang-Mu yang ajaib itu, supaya hati kami penuh dengan sukacita, penuh dengan nyanyian. Hati kami penuh dengan sukacita, penuh dengan syukur yang daripada, karena Engkaulah Allah yang menyelamatkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.